Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edisi apa yang akan kita bahas malam hari ini? Dan ketiga bocah tersebut bukannya menjawab ya, malah salah satu di antara mereka yang pada saat itu posisinya berbaris di paling depan. Jadi mereka tuh ngintip si Irwan itu posisinya kayak berbaris gitu loh. 1, 2, 3 sama-sama lagi ngintip Irwan begitu. Nah, yang paling depan, anak yang paling depan itu kemudian mengajukan pertanyaan kepada si Irwan. Kamu siapa? Jadi dia menjawablah pertanyaan anak tadi. Dia menjelaskan bahwa saya ditinggalin sama teman saya sendirian di sini. Kalau misalkan boleh, saya pengen ketemu orang tua kalian. Saya pengen minta tolong gimana caranya supaya saya bisa pulang ke rumah saya. Dan pada saat itu ketiga bocah tadi tuh masih diem aja tuh, masih belum memberikan jawaban apa-apa kepada si Irwan. Dan Irwan kembali bertanya, boleh nggak saya ke rumah kalian sebentar aja? Ketika si Irwan sudah mengajukan pertanyaan tersebut, ketika bocah tadi itu kayak bisik-bisik gitu satu sama lain, kayak lagi berdiskusi. Nah, waktu itu pada akhirnya salah satu bocah yang ada di antara mereka bertiga itu mengangguklah kepada si Irwan. Dan gak lama bocah tersebut menggandeng tangannya si Irwan. Dan di situ kalau kata Irwan dia cukup kaget ya, karena kok tiba-tiba aja bocah tersebut yang awalnya galak tiba-tiba langsung ngegandeng tangannya Irwan. Cuman kan mau nggak mau pada saat itu ya sudahlah, anak-anak tersebut sudah bersedia untuk memberikan bantuan kepada Irwan, ya setidaknya Irwan harus berterima kasih akan hal tersebut. Dan kalau menurut Irwan waktu itu bocah tersebut, jadi bocah yang menggandeng tangannya si Irwan kan berjalan barisan belakang, sementara dua bocah yang lainnya itu membawa obor sambil memimpin jalan mereka pada saat itu. Dan menurut Irwan ya, dia juga sebenarnya nggak percaya pada waktu itu, karena dia ngerasa ketika dia awalnya berada di sana bersama Pak Alim, bersama sepasang suami istri tadi, dia sama sekali nggak melihat adanya cahaya kehidupan. Nggak ada lampu-lampu rumah, nggak ada sesuatu yang menunjukkan bahwasanya di dekat sana ada sebuah pemukiman. Jadi benar-benar gelap gulita, nggak ada cahaya sama sekali. Tapi ketika ketika ketiga bocah tersebut membawa dia masuk agak jauh ke dalam hutan karet tadi, itu nggak terlalu jauh dari perjalanan mereka, tiba-tiba saja si Irwan ini ngelihat kayak adanya muncul satu rumah, nanti ada satu rumah lagi. Nah, lama-kelamaan ketika semakin masuk itu semakin banyak rumah dan semakin banyak orang yang terlihat sedang beraktivitas di halaman depan rumah mereka. Jadi waktu itu kalau kata si Irwan tuh ada yang lagi nampi beras, ada yang lagi motong kayu, ada yang lagi ya pokoknya lagi ngelakuin aktivitas mereka lah. Dan memang rada aneh kalau bagi si Irwan pada saat itu adalah kenapa ngelakuin hal tersebut pada malam hari gitu. Cuma waktu itu si Irwan berpikir gini, ya sudahlah, mungkin memang kebiasaan mereka, mungkin memang kebiasaan masyarakat yang tinggal di sini gitu. Kita kan nggak bisa menyamaratakan ya kebiasaan setiap masyarakat di tempat-tempat yang berbeda. Jadi pada saat itu sudahlah, si Irwan nggak mau terlalu memikirkan hal tersebut. Dan waktu itu Irwan berkisah ketika mereka sudah berjalan cukup jauh, Irwan ini melihat bagaimana begitu banyak sekali penduduk yang tinggal di pemukiman tersebut itu seperti mengenal ketiga bocah yang pada saat itu mendampingi Irwan berjalan. Jadi orang-orang tersebut itu kayak menyapa ketiga anak kecil tersebut loh, kayak dari mana? Sama siapa gitu kan. Dan ketika orang-orang tersebut kemudian melihat ke arah si Irwan, itu kayak ngeliat dari atas kepala sampai ke bawah kaki gitu. Cuman nggak ngomong apa-apa, cuma sekedar ngeliat aja terus lewat. Dan setelah berjalan mungkin sekitar setengah jam kali ya, kalau kata si Irwan, dia juga nggak tahu pastinya berapa lama, karena memang dia sempat ngerasa gini loh, dia sempat ngerasa aneh secara logika dia ya. Gini, dia nggak ngelihat ada satu lampu pun yang ada di tempat tersebut. Tapi entah kenapa dia ngerasa wilayah pemukiman tersebut terang. Tapi itu malam, tapi terang, tapi tanpa lampu. Oke, kalian bisa membayangkan gak hal tersebut? Dan sebenarnya ya, ketika si Irwan ini memasuki wilayah pemukiman tersebut, Irwan bilang hatinya sempat ragu. Maksudnya seperti yang kita katakan tadi, si Irwan ini yakin benar ketika dia memasuki kawasan hutan karet tadi bersama Pak Alim, bersama penumpang yang lainnya, mereka mogok di sana. Dia yakin benar di sana nggak ada cahaya apapun yang menunjukkan adanya tanda-tanda kehidupan, apalagi pemukiman di sana. Dan tiba-tiba saja dia dihadapkan dengan jalanan yang menuju sebuah pemukiman yang di sana banyak orangnya dan rumahnya terang-terang gitu. Di sana si Irwan ini sempat beberapa kali berhenti gitu jalan. Jadi kayak dia ragu
ragu sebenarnya untuk melangkah lebih maju gitu, lebih masuk ke dalam. Cuman ketika dia berhenti, Irwan bilang anak yang menggandengnya pada saat itu selalu saja bertanya kepada Irwan, kenapa berhenti, kenapa berhenti gitu. Waktu itu si Irwan ini cuma bisa pasrah saja dengan segala sesuatu yang ada. Jadi ya mau nggak mau dia tetap melanjutkan perjalanan menuju kemana anak-anak tersebut pada akhirnya membawa si Irwan. Dan menurut Irwan pada saat itu ketika sudah cukup lama berjalan ya, Irwan juga sempat menikmati suasana asri, suasana tentram, damai gitu yang dia rasakan di sekitar dia pada saat dia berjalan melewati rumah-rumah gitu, melewati orang-orang yang berpapasan dengan dia. Itu dia ngerasa adem aja gitu perasaannya. Nah waktu itu pada akhirnya anak yang menggandengnya pada saat itu berbelok ke salah satu rumah yang ada di sana. Dan pada saat itu si Irwan langsung ngebatin dalam hati, oh mungkin ini rumahnya dia. Dan ketika anak tersebut kemudian membawa si Irwan ini berhentikan di depan pintu rumah yang dia tuju, Irwan ini sempat melihat ke arah dua bocah lainnya yang berhenti di luar pagar dari rumah tersebut. Jadi pada saat itu si Irwan ini melihat kedua bocah lainnya itu kayak dadah-dadah gitu sama bocah yang menggandeng si Irwan sebelumnya. Dan pada saat itu Irwan menggambarkan bahwasanya rumah yang dituju oleh dia dan juga anak yang menggandengnya ya, itu rumahnya tuh mirip-mirip rumah gaya-gaya Jepang zaman dahulu. Jadi jendelanya tuh bulat, terus ditutup sama semacam kertas minyak gitu loh. Dan pintu utama pada saat itu pintu yang tipe-tipenya kalau dibuka harus digeser. Dan pada saat itu anak yang menggandeng si Irwan itu mengetokkan pintu rumah yang mereka tuju pada saat itu. Dan gak lama kemudian keluarlah ada satu sosok perempuan yang sudah tua sekali kalau menurut si Irwan. Itu kulit wajah, kulit tangannya yang kelihatan gitu ya pada saat dia keluar. Itu udah benar-benar sudah keriput. Tapi posisi badannya masih sangat tegak pada saat itu. Dan yang membuat si Irwan ini sempat ngerasa agak kaget adalah ketika dia melihat wanita tua tersebut memiliki rambut yang panjangnya mungkin sekitar sepinggang, tapi itu full berwarna putih uban semua. Dan menurut Irwan pada saat itu perempuan itu sempat tersenyum ya kepada bocah yang menggandeng tangannya si Irwan. Jadi kayak menyapa ramah gitu, kayak memang seolah-olah mereka udah kenal gitu sebelumnya. Dan ketika si wanita tersebut mengarahkan pandangannya kepada si Irwan, dia emang nggak menanyakan hal apapun nih kepada si Irwan, tapi dari sorot matanya tuh seolah-olah kayak bertanya, kamu siapa? Dan pada saat itu untungnya bocah yang membawa si Irwan ya, itu langsung menjelaskanlah kepada perempuan tua tadi tanpa harus bertanya dulu gitu kan kepada si Irwan. Jadi waktu itu bocah itu bilang, Mbok, saya ketemu sama dia tadi di depan, terus dia minta sama saya untuk diantarkan ke rumah orang tua saya karena dia mau minta pertolongan. Jadi saya bawalah ke sini. Dan Irwan bilang pada saat itu memang tidak ada yang salah dari penjelasan bocah tersebut. Ya memang benar dari awal memang si Irwan kan yang minta diantarkan ke rumah orang tuanya si bocah tadi untuk meminta bantuan. Jadi pada saat itu si Irwan cuman ngangguk-ngangguk aja gitu, kayak ya setuju dengan apa yang dikatakan oleh bocah tadi. Dan ketika sudah mendapatkan penjelasan dari bocah kecil tadi, akhirnya perempuan tua yang membukakan pintu tadi untuk Irwan ya, itu merubah ekspresi wajahnya yang semulanya kelihatan agak galak gitu ya, kemudian menjadi cukup ramah. Jadi waktu itu si Irwan bilang, nenek itu bertanya kepada si Irwan, apa yang bisa saya bantu nak? Dan waktu itu lagi-lagi si Irwan harus menceritakan lah karena apa yang terjadi pada diri dia kepada si nenek tadi, bahwasanya dia ditinggalkan sendirian oleh teman-temannya, oleh rombongannya, bahwasanya dia meminta bantuan kalau bisa diberikan ya waktu untuk menginap lah bermalam gitu biar besok pagi melanjutkan perjalanan ke Dusun Nanggala gitu. Dan waktu itu setelah mendengarkan ceritanya si Irwan kan dengan tangannya yang gemetar, jadi si nenek itu saking udah tua rentaknya ya, ketika dia membukakan pintu lebih lebar supaya si Irwan itu bisa masuk ke dalam rumahnya, itu tangannya tuh kelihatan gemeter gitu loh saat dia ngegeserin pintu. Dan ketika si Irwan masuk, kalau kata si Irwan waktu itu bocah kecil yang semula menggandeng dia sejak awal itu langsung lari duluan tuh masuk ke dalam rumah. Jadi memang benar-benar menandakan bahwasanya oh memang rumah tersebut adalah rumah tempat di mana bocah tersebut tinggal, dan kemungkinan besar nenek yang membukakan pintu untuk Irwan tadi itu adalah neneknya. Dan ketika si Irwan ini sudah masuk, nenek tersebut mempersilahkan Irwan ini untuk duduk di ruang tamu. Jadi pada saat itu Irwan kembali menggambarkannya, dan saya juga sangat senang untuk membayangkan bagaimana suasana yang ada pada saat itu yang diceritakan oleh si Irwan ya. Saya harap kalian juga bisa merasakan energi yang sama, sekiranya bisa membayangkan juga bagaimana kondisi rumah tersebut. Jadi menurut Irwan di ruang tamu tempat di mana dia duduk waktu itu kursinya itu terbuat dari kayu. Kemudian suasana interior di dalam rumahnya itu benar-benar ya seperti di bagian luarnya tadi menggambarkan rumah-rumah Jepang zaman dahulu. Jadi jendelanya itu kayak
kotak-kotak kecil, kemudian ditutup kayak semacam kertas minyak, dan pintu-pintunya itu semuanya bergeser. Lalu lampu-lampu penerangan yang ada di dalam rumah tersebut itu bentuknya kayak lampion tapi warnanya kecil. Jadi lampunya tuh nggak ngejreng terang, tapi warnanya tuh kayak apa ya, kayak temaram gitu. Dan ketika si Irwan ini sedang menikmati suasana tersebut, tidak lama nenek tadi keluar dari ruangan belakang. Dan pada saat itu dia tidak sendirian, melainkan ada sosok orang lain lagi yang mengikuti langkahnya dari belakang. Dan waktu itu ketika si Irwan melihat sosok tersebut, dia benar-benar terpana. Jadi kalau kata Irwan ya, waktu itu sosok yang dia lihat berjalan di belakang nenek tua itu adalah seorang perempuan yang cantiknya luar biasa. Jadi dia belum pernah melihat wanita secantik itu dalam kehidupannya. Bahkan artis sekalipun, kalau kata Irwan, artis di zaman dulu ya, itu nggak ada yang hampir menyamakan kecantikan gadis yang dia lihat berjalan di belakang nenek tadi. Jadi waktu itu gadis itu rambutnya panjang, berwarna hitam, panjang, lurus gitu ya. Panjangnya hampir sama dengan rambut nenek tadi, cuman bedanya yang gadis muda ini rambutnya berwarna hitam. Kulitnya itu kuning langsat, matanya belok, hidungnya mancung. Dia juga memakai jubah berwarna putih, jadi kayak dress panjang, kayak baju Cina gitu loh. Saya lupa apa namanya ya. Kalau baju Korea kan namanya hanbok ya. Kalau Cina saya lupa namanya apa. Jadi kayak bentuknya kayak piyama gitu, tapi dia panjang, gaun gitu, kayak menjuntai gitu ya di lantai. Bedanya adalah kalau misalkan baju atau gaun yang dipakai oleh nenek tua tadi itu kan putih polos aja, biasa, panjang gitu. Sementara kalau yang dipakai sama gadis yang berjalan di belakangnya itu, di bagian pinggangnya itu kayak ada kain berwarna berwarna merah. Itu yang dia ikatkan membentuk kepangan kecil, kemudian di bawahnya itu seperti ada bandulan yang terbuat dari kayu. Dan pada saat itu gadis muda tersebut itu ya berjalan aja gitu mendekati si Irwan ditemani oleh si neneknya. Dan waktu itu Irwan melihat gadis tersebut membawa sebuah cangkir di tangannya. Dan ketika nenek tadi posisinya sudah dekat ya dengan tempat di mana si Irwan ini duduk, mungkin dia juga menyadari bahwasanya pada saat itu si Irwan ini sampai tidak berkedip matanya saat memandangi wanita yang berjalan di belakang dia. Akhirnya nenek tadi memperkenalkanlah sosok tersebut kepada Irwan. Jadi pada saat itu nenek tersebut bilang, dia adalah cucu perempuan saya, namanya Layung. Dan ketika si nenek tadi memperkenalkan cucunya yang bernama Layung tadi kepada si Irwan ya, otomatis kan si Layung ini posisinya sudah lebih dekat kepada si Irwan. Jadi si Irwan juga bisa melihat sosok si Layung ini jauh lebih dekat dan lebih jelas. Dan waktu itu si Irwan bilang, dari dekat si Layung itu benar-benar cantik luar biasa. Kulitnya tuh kayak nggak ada celaknya sama sekali. Dan rambutnya tuh benar-benar lurus, halus, hitam. Dan di bagian kanan rambutnya tuh kayak dijepit sama jepitan yang berwarna emas gitu, tapi bentuknya kayak kayak kupu-kupu. Dan sembari diperkenalkan oleh neneknya tadi ya, si Layung ini sembari sekalian meletakkan gelas berisi minuman yang dia bawa di hadapannya si Irwan, yang pada saat itu benar-benar cuma bisa ngeliatin dia tanpa berkedip. Dan Irwan bilang ketika dikenalkan oleh si nenek kepada cucunya, Irwan ini sempat ngulurin tangan gitu, maksudnya kayak pengen salaman gitu ya, kenalan gitu kan. Cuman kata si Irwan waktu itu, uluran tangannya si Irwan itu nggak diterima sama si Layung. Jadi si Layung itu cuman senyum aja sambil nganggukin kepala gitu. Dan waktu itu si neneknya ini menjelaskan lah, nak, kalau di sini di tempat kami tinggal, seorang gadis yang belum menikah itu nggak boleh bersentuhan dengan seorang pria yang bukan suaminya. Dan jujur menurut Irwan pada saat itu ketika dia mendengarkan penjelasan tersebut ya, dia sempat berpikir gini, emang masih ada ya hal-hal kayak gitu zaman sekarang gitu kan pikirannya si Irwan. Cuma waktu itu ya dia berusaha untuk respect aja lah, dengan lagi-lagi mungkin ada adat atau misalkan tradisi yang tidak bisa dia langgar kan di tempat-tempat yang berbeda. Dan menurut Irwan, bukannya ngerasa overconfident apa terlalu pede atau gimana gitu ya, Irwan ini ngerasa gini katanya, ketika dia bertemu dengan sosok Layung tadi ya, dia kan ngeliatin Layung aja ya, dia mungkin menunjukkan bahwasannya dia terpesona pada Layung waktu itu, dia langsung suka kepada si Layung. Dan menurut si Irwan waktu itu, si Layung ini juga kayak ngasih sinyal-sinyal bahwasanya dia memberikan lampu hijau nih buat si Irwan, mungkin pengen mengenal dia lebih dekat, atau ya katakanlah si Layung ini juga suka lah gitu sama si Irwan gitu ya, gampangnya. Dan seolah bisa menebak isi kepalanya si Irwan pada saat itu ya, si neneknya Layung ini langsung ngomong gini sama si Irwan, langsung nembak di tempat, Layung ini belum ada jodohnya, kamu mau nggak jadi jodohnya si Layung?
Dan pada saat itu ketika diajukan pertanyaan secara mendadak seperti itu, otomatis si Irwan kan langsung diem ya. Karena menurut si Irwan itu adalah pertanyaan yang sifatnya sangat penting gitu dalam kehidupan manusia. Maksudnya itu kan menikahi anak orang gitu. Masa iya langsung ditembak saat itu juga? Mereka baru bertemu beberapa menit loh gitu maksudnya si Irwan. Karena si Irwan ini menjelaskan bahwasanya dia bukanlah tipe-tipe orang yang percaya akan adanya cinta pada pandangan pertama, apalagi dia harus menikahi perempuan yang baru saja dia temui tanpa mengenal dia lebih jauh gitu. Iya, dia memang suka sama si Layung pada saat dia pertama kali ngeliat gitu. Jadi kalau menurut Irwan gini, kalau misalkan ada laki-laki yang pada saat itu melihat si Layung nggak langsung suka, itu bukan laki-laki normal, saking cantiknya si Layung gitu. Cuman kan dia masih berpikir logis ya pada saat itu. Dia nggak mungkin lah nikahin seorang perempuan yang baru dia temui beberapa menit. Tapi di tengah diamnya si Irwan pada saat itu yang bingung harus memberikan jawaban apa kan ya, neneknya si Layung ini langsung bilang seperti ini nih kepada si Irwan, kalau kamu sudah memiliki jawaban, segera kabari Mbok ya. Dan waktu itu si Irwan kaget dong. Dia langsung bilang gini ke neneknya si Layung, maksudnya gimana ya Mbok? Dan neneknya Layung langsung nanya lagi, kamu suka nggak sama cucu saya? Kamu suka nggak sama si Layung? Dan waktu itu si Irwan yang berpikir bahwasanya ya udahlah jujur aja, ngapain juga bohong gitu kan. Akhirnya menjawablah kepada nenek tersebut, ya saya suka dengan cucu nenek. Dan waktu itu neneknya si Layung langsung bilang, ya sudah, kalau misalkan kamu suka, nikahi saja cucu saya. Karena belum tentu besok-besok Layung masih tinggal di sini. Dan setelah mengatakan hal tersebut, neneknya si Layung ini seperti sengaja pergi gitu dari ruangan tersebut dan membiarkan si Layung serta si Irwan ini cuma berdua di dalam ruangan tersebut. Mungkin maksudnya supaya bisa ngobrol gitu ya, supaya bisa mengenal lebih dekat. Dan Irwan juga mengaku ketika saat itu dia hanya ditinggalkan berdua dengan sosok si Layung, jantung dia tuh berdebar dengan cepat. Dan malam hari itu si Irwan ini alih-alih beristirahat ya di rumah tersebut gitu, rasa capeknya tuh kayak seolah-olah hilang aja gitu ketika dia ngelihat sosok si Layung kan. Dan ketika dia diberikan kesempatan untuk ngobrol dengan si Layung berdua gitu kan tanpa ada gangguan dari orang lain, pada akhirnya si Irwan ini ya mencarilah beberapa topik pembicaraan yang bisa dia obrolin dengan si Layung. Dan di luar dugaannya si Irwan gitu ya, si Layung ini ternyata perempuan yang sangat enak diajak bicara. Jadi apapun topik yang diangkat oleh si Irwan pada saat itu tuh nyambung gitu, tektokannya cocok gitu sama si Irwan kalau kata si Irwan. Dan menurut Irwan tuh setiap kali bicara gitu ya, si Layung ini tutur bahasanya tuh sopan, tutur bahasanya tuh halus. Dan kalau ngeliat mukanya tuh bawaannya si Irwan itu kayak adem aja. Dan semakin lama ngobrol, semakin dalam mengenal si Layung gitu kan dalam pembicaraan mereka malam hari itu. Kata Irwan, dia nggak tahu kenapa tiba-tiba saja kepikiran dengan omongan neneknya Layung barusan, yang menyuruh si Irwan, ya udah nikahin aja si Layung kalau kamu suka. Belum tentu kan besok-besok si Layung masih tinggal di sini gitu. Jadi kayak seolah-olah hatinya si Irwan itu, iya deh, kayaknya sayang deh kalau saya ngelepasin perempuan hampir sempurna seperti si Layung begitu saja. Jadi pada saat itu segala prinsip yang selama ini diterapkan oleh si Irwan di dalam kehidupannya, bahwasanya dia sama sekali nggak percaya adanya cinta pada pandangan pertama, apalagi menikahi seorang perempuan yang baru saja dikenal gitu kan, itu kayak rontok aja seketika ketika dia menemui sosok si Layung. Jadi seolah-olah perasaannya pada saat itu untuk bisa memiliki gadis bernama Layung itu kayak menggebu-gebu di dalam hatinya. Dan di akhir pembicaraan mereka ketika si Irwan ini sudah mulai memikirkan niatnya untuk menikahi si Layung ya, si Irwan ini bertanyalah kepada si Layung kan, umur kamu berapa, kemudian hobi kamu apa, dan keseharian kamu apa aja di sini. Waktu itu tanpa ada yang ditutupi sama sekali, kalau kata si Irwan ya, si Layung ini menjawablah umur dia masih 20 tahun, kemudian hobi dia adalah memasak, dan keseharian dia pada saat itu di sana hanyalah mengurusi neneknya dan adiknya yang masih kecil, yang laki-laki yang waktu itu ditemui oleh si Irwan pertama kali. Dan pada saat itulah kemudian si Irwan ini merasa, ya sudahlah, saya sudah yakin bahwasanya hati saya sudah benar-benar memilih gadis ini untuk saya jadikan istri. Dan niatnya pada saat itu adalah si Irwan ini ingin menikahi si Layung ini besoknya di tempat tersebut, ya sekadar nikah asal sah aja dulu gitu ya. Kemudian si Irwan ini akan membawa si Layung nantinya untuk melayat Ambu nih di kampung. Karena memang kalau menurut si Irwan ya, ketika si Ambu ini masih hidup gitu ya, masih ada, Ambu selalu menyuruh si Irwan ini supaya cepat nikah, karena memang kan waktu itu usianya sudah usia yang pantas buat menikah gitu. Jadi si Irwan ini kepengennya meskipun Ambu sudah tidak ada, tapi setidaknya sebelum Ambu dimakamkan, Irwan ini pengen nunjukin ke Ambu gitu bahwasanya Ambu, Irwan sudah menemukan jodoh. Jadilah pada malam hari itu juga si Irwan ini meminang si Layung ya, memintanya untuk menikah, bersedia atau tidak gitu. Dan Gayung pun bersambut kalau menurut si Irwan, Layung mengiyakan ajakan menikah dari si Irwan. Dan ketika keesokan pagi tiba, matahari sudah muncul, si Irwan juga sudah bangun dari tidurnya meskipun pada
saat itu dia hanya tidur sebentar. Waktu itu dia sangat bersemangat nih untuk menemui Mbok atau neneknya si Layung tadi, sekedar menyampaikan kabar yang menurut dia kabar gembira. Jadi waktu itu si Irwan ini mengajak si Layung ini untuk sama-sama barengan gitu ya. Mengatakan kepada Mbok bahwasanya mereka sudah memutuskan untuk menikah di hari itu juga. Dan waktu itu memang reaksinya si Mbok itu sangat bahagia ya. Dia sampai melukin si Layung gitu ya, ngucapin selamat dan segala macam lah pesan dari nenek kepada seorang cucu yang akan menikah sih gimana. Tapi ketika kemudian si Irwan ini mengutarakan niatannya pada saat itu untuk membawa si Layung ini pulang ke kota gitu ya, setelah mereka menikah, itu nggak tahu kenapa kalau menurut si Irwan reaksi dari si Mbok itu kayak langsung berubah 180 derajat. Dari awalnya yang sangat penuh dengan sukacita gitu ya, sangat bahagia, itu tiba-tiba saja kelihatan kayak nggak suka dengan keputusan yang diambil oleh si Irwan. Jadi pada saat itu Mbok ini bilang gini ke si Irwan, nggak bisa. Kalau kamu sudah memutuskan untuk menikahi cucu saya, kamu yang harus pindah ke sini, bukan cucu saya yang ikut kamu nantinya. Dan waktu itu Irwan bilang, karena dia ngerasa bahwasanya, oh ya nggak bisa, masa saya harus tinggal di sini, lalu bagaimana pekerjaan saya di kota, lalu bagaimana aset saya yang ada di kota gitu. Masa sih saya harus meninggalkan itu semua hanya karena harus mengikuti si Layung tinggal di sini, itu kan nggak mungkin gitu. Akan lebih masuk akal misalkan gitu ya, si Layung yang ikut ke kota, atau misalkan si Mbok yang nggak mau ditinggalin sendirian misalkan gitu ya, ya boleh aja Mbok kalau mau ikut tinggal sama mereka di kota, ya monggo silakan gitu, nggak apa-apa. Dan pada saat itu perdebatan kecil pun terjadi ya antara si Irwan dan juga si Layung dan juga si Mbok gitu ya. Mereka sama-sama pengen menang sendirilah dalam opini mereka masing-masing. Dan ketika di ujung perdebatan akhirnya si Mbok ini ngomonglah ke si Layung, Layung, memang kamu belum mengungkapkan siapa kamu sebenarnya kepada dia. Si Mbok ini nunjukkan ke arah mukanya si Irwan. Dan waktu itu si Irwan bingung, maksudnya gimana? Apa yang belum dikatakan kepada saya? Dan waktu itu si Irwan justru melihat si Layung ini nangis. Dan ketika Layung menangis, akhirnya si Mbok ini kan dengan perasaan yang marah ya, dia nyuruh si Layung ini untuk menjelaskan semuanya kepada si Irwan. Kemudian dia pergi dari dalam rumah tersebut, kembali meninggalkan Irwan dan Layung berdua untuk bicara. Dan pada saat itulah akhirnya si Irwan ini dibukakan matanya ya, atas sesuatu yang sama sekali tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Tanpa berkata apa-apa ya, ketika si Layung ini menangis, dia menyibakkan bagian bawah dari gaun putih yang dia pakai. Dan ketika si Irwan tidak sengaja melihat ke bagian bawah yang disibakkan oleh si Layung, dia melihat bahwasanya si Layung ini nggak punya kaki. Jadi gini, ternyata Irwan baru sadar selama ini Layung bergerak ke sana kemari itu tidak berjalan. Dia tidak menggunakan kaki, melainkan melayang beberapa senti di atas lantai. Jadi sampai di sini kalian bisa menebak ya, Layung itu bukan sosok manusia. Dan ketika si Irwan ini menerima kenyataan tersebut, dia sangat terpukul. Dia sampai jatuh lemas di atas lantai saking dia bingung gak tahu harus berbuat apa. Dan ketika si Irwan pada saat itu jatuh, posisinya di atas lantai, dia lemes ya, dia kayak kehabisan kata-kata ya waktu itu, bingung harus berbuat apa. Layung ini ngomong gini ke si Irwan, Mas, saya memang bukan manusia, tapi perasaan saya ke kamu itu benar-benar tulus. Dan waktu itu si Irwan belum mau bicara apa-apa untuk membalas ucapan si Layung, karena dia masih terlalu shock untuk menerima kenyataan. Dan pada saat itu si Layung itu posisinya semakin mendekatkan diri ya ke arah si Irwan. Waktu itu si Layung kembali bilang, kalau misalkan kamu mau menikahi saya, kamu harus ikut dengan saya untuk tinggal di sini, di dimensi saya berada. Dan Irwan bilang pada saat itu dia benar-benar nggak bisa berpikir ya, maksudnya gini, pada saat itu dia bilang itu adalah momen pertama kali dia merasa benar-benar jatuh cinta kepada seorang perempuan. Tapi sayangnya momen dimana dia pertama kali jatuh cinta, momen saat itu pula lah dia harus merasakan patah hati. Jadi dia bingung harus berbuat apa pada saat itu. Butuh waktu beberapa saat bagi si Irwan ini untuk mengumpulkan tenaganya lagi ya, untuk bisa bangkit dari keadaan pada saat itu. Dan ketika si Irwan ini kembali teringat akan ambuhnya yang mungkin pada saat itu sudah menunggu dia kan untuk bisa dimakamkan. Akhirnya si Irwan ini berusaha untuk bisa berdiri gitu ya. Dia menghapus air matanya, dia menguatkan hatinya pada saat itu, dan dia mulai berani menghadapi si Layung sambil menatap kedua matanya. Waktu itu si Irwan cuma bilang gini, enggak, saya mau pulang ke Ambu. Dan setelah mengatakan hal tersebut, si Irwan ini lari keluar dari rumahnya si Layung. Dia lari gitu kan ya. Tapi nggak berapa lama kemudian si Layung ini melayang, ngikutin langkahnya si Irwan gitu ya. Kemudian berhenti di hadapannya si Irwan, berusaha untuk menghentikan langkahnya Irwan supaya nggak pergi. Layung waktu itu masih berusaha untuk membujuk si Irwan untuk merubah keputusannya. Dia bilang kepada si Irwan bahwasanya,
Mas, kalau kamu tinggal di sini kita bisa membuat keluarga yang bahagia, kita bisa bahagia selamanya. Dan setengah kesal kan pada saat itu Irwan ini agak menaikkan suaranya, ngomonglah kepada si Layung kan. Terus apa yang akan terjadi kepada saya di dunia saya kalau saya memutuskan untuk menetap di sini? Saya akan mati kan? Dan pada saat itu Layung cuma bilang gini, kamu nggak akan merasakan apa-apa kok mas. Yang kamu rasakan hanyalah berada di sini bersama saya bahagia dengan keluarga yang akan kita bangun. Tapi waktu itu ya, Irwan juga nggak ngerti kekuatan datang dari mana pada saat itu hingga dia masih bisa menerjemahkan segala sesuatu yang terjadi pada diri dia itu secara logika gitu ya. Dia ini bilang ke Layung, enggak, saya nggak mau mati dalam keadaan seperti itu. Saya nggak mau mati dalam keadaan kufur. Masih banyak yang ingin saya raih, masih banyak hal-hal yang yang ingin saya wujudkan di kehidupan saya yang sebenarnya. Dan Irwan bilang saat itu si Layung ini sempat berusaha untuk merangkul si Irwan ya. Dan waktu itu si Irwan langsung teringatkan omongannya si Mbok sebelumnya bahwasanya setiap gadis yang tinggal di pemukiman tersebut kan tidak bisa disentuh oleh siapapun kecuali suaminya. Jadi nggak tahu kenapa pada saat itu si Irwan ini kayak refleks aja pengen nepis tangannya si Layung kan. Tapi pada saat si Irwan berusaha untuk menepis tangannya Layung pada saat itu, tangannya nembus. Jadi dia sama sekali tidak bisa menyentuh sosok Layung secara fisik. Jadi Layung itu kayak asap aja gitu, tapi nyata ya, tapi kayak manusia, bener-bener manusia plek-ketiplek, tapi ketika disentuh nembus. Dan pada saat itu si Layung menangis ya. Jadi kalau menurut Irwan kenapa si Layung ini menangis, karena ketika si Irwan ini sudah tidak bisa lagi menyentuh tubuhnya si Layung secara fisik, itu artinya memang niatan di dalam hatinya si Irwan untuk menjadi salah satu penghuni baru di dimensi tersebut itu memang sudah tidak ada. Jadi kayak rasanya si Irwan terhadap si Layung ini sudah tidak tulus lagi berada di sana. Jadi memang si Irwan seolah-olah kayak sudah dikeluarkanlah keberadaannya dari dimensi tersebut. Jadi itulah yang membuat si Layung ini pada akhirnya menangis karena dia tahu setelah hal itu terjadi ya dia dan si Irwan ini tidak akan pernah bersatu selamanya. Dan pada saat itu si Irwan ini bilang dia seperti orang gila ketika melihat sosok si Layung yang sangat nyata di hadapan dia, tapi ternyata ketika disentuh itu tubuhnya justru menjadi seperti asap, tidak tersentuh gitu ya, kayak nembus begitu saja. Akhirnya si Irwan yang waktu itu sudah bingung, nggak tahu harus berbuat apa kan, dia ngelihat si Layung nangis juga waktu itu. Akhirnya si Irwan ini memutuskan untuk lari sekencang mungkin yang dia bisa. Dia jadi kan waktu dia lari itu banyak orang-orang ya yang lewat berlalu lalang di hadapan dia pada saat itu, dan nggak tahu kenapa waktu itu si Irwan ini hanya yakin bahwasanya yang lewat waktu itu di depan dia ini bukan manusia. Jadi mau ditabrakin juga sama si Irwan yang nggak mungkin nyakitin mereka gitu. Dan benar aja kejadiannya. Ketika si Irwan ini kemudian berlari gitu ya, secepat mungkin dia bisa berlari, itu dia nabrakin orang yang lewat di hadapannya di jalannya gitu ya. Itu semuanya nembus. Kayak dia nabrakin angin aja tapi berwujud manusia. Dan ketika sudah merasa cukup jauh berlari, si Irwan ini kembali melihat sosok Layung berdiri beberapa meter di depannya waktu itu. Jadi dia kayak menghalangi jalannya si Irwan, tapi waktu itu kisahnya sudah berbeda ya. Si Layung seperti sudah bisa menerima kenyataan pada saat itu, dan bedanya adalah si Layung berdiri di depan jalannya si Irwan itu bersama adik laki-lakinya. Jadi salah satu bocah kecil yang sempat menggandeng tangannya Irwan pada saat pertama kali si Irwan itu datang ke tempat tersebut. Jadi pada saat itu si Layung ini bicaralah kepada si Irwan dengan mata yang berkaca-kaca, dengan sikap yang sudah jauh lebih ikhlas dengan segalanya. Layung ini bilang bahwa jika memang si Irwan ini sudah bulat dengan keputusannya untuk meninggalkan dimensi tersebut dan tidak jadi menikahi Layung, maka Layung tidak akan memaksa karena si Irwan ini berhak untuk menjalani kehidupannya dan bahagia di masa depannya. Tapi pada saat itu juga si Layung ini berpesan kepada Irwan bahwasanya sampai kapanpun Irwan itu tidak akan pernah hilang dari hatinya si Layung ya. Sampai kapanpun Layung akan tetap menyukai Irwan, dan izinkanlah Layung sesekali mungkin ketika dia merasa rindu kepada Irwan, nantinya Layung akan menjenguk Irwan melalui mimpi. Dan pada saat itu Layung juga bilang bahwasanya di luar sana ada seseorang yang sedang mencari keberadaan Irwan, dan Layung ingin membantu Irwan untuk segera pulang ke tempat di mana dia berasal gitu ya, di dimensi dia. Tapi pada saat itu dia menginginkan adik laki-lakinya lah yang membantu Irwan untuk bisa menemukan jalan pulang. Dan saat itu juga si Layung ini melepaskan pundak adik laki-lakinya ya untuk bisa berjalan ke arah si Irwan dan menemani si Irwan ini untuk pergi dari sana menemukan jalan pulang. Dan pada saat itu menurut si Irwan memang suasananya sempat mengharu biru ya, sangat menyedihkan karena memang menurut Irwan Layung ini menjadi salah satu cinta pertamanya, di mana memori tersebut
pasti tidak akan mudah dia lupakan. Dan ketika dia memang dipaksa untuk meninggalkan Layung demi sesuatu yang lebih masuk ke dalam akal logikanya pada saat itu memang sesuatu yang berat buat Irwan. Tapi pada saat itu Irwan hanya ingin tetap hidup. Dia pengen menjalani kehidupannya karena dia merasa dia belum memiliki cukup bekal untuk mati dalam keadaan yang tidak baik. Jadi Irwan ini bilang meskipun dia pada saat itu masih jarang sholat gitu ya, puasa juga dia masih bolong-bolong, ya katakanlah dalam hal agama dia masih sangat lemah gitu. Tapi ketika dia dihadapkan pada sesuatu yang dia pikir akan membawa dia kepada kematian yang buruk, ya Irwan juga takut. Dia takut masuk neraka. Dan kembali lagi pada ceritanya si Irwan ya, ketika sosok bocah kecil tadi dibiarkan Layung untuk mengantarkan Irwan ini pulang gitu ya, mencari jalan pulang. Pada saat itu anak kecil tadi kembali menggandeng tangannya Irwan. Jadi waktu itu mereka berjalan bergandengan tangan berdua. Cukup cepat ya langkah mereka pada saat itu, dan ketika cukup jauh mereka berjalan, si Irwan ini masih sempat menoleh ke belakang ke tempat di mana si Layung sebelumnya berdiri gitu kan. Dan di sana Irwan bilang dia masih melihat sosok si Layung menunggu si Irwan ini pergi menjauh dari tempat tersebut. Dan hal itu benar-benar membuat si Irwan ini kayak ngerasa, ya Allah, kuatkan hati saya, kuatkan iman saya supaya nggak tergoda untuk tetap berada di sana. Dan ketika cukup lama berjalan, mungkin sekitar 15 menitan lah kalau kata si Irwan, anak yang pada saat itu menggandeng dia dan mengantarkan dia untuk mencari jalan pulang tiba-tiba saja berhenti dan melepaskan gandengan tangannya. Di sanalah kemudian anak tersebut mengatakan kepada Irwan, selepas dari sini kamu jalan sendirian ya ke depan sana. Di sana sudah ada seseorang yang sudah mencari kamu sejak semalam. Sampai di sini saja saya bisa mengantarkan. Tapi yang kemudian tidak disangka oleh Irwan adalah kemudian anak tersebut itu tuh sempat nangis di depannya si Irwan gitu, kayak sedih melepaskan kepergian si Irwan. Dan Irwan ini sempat bilang, maafin saya ya Dek, maafin kalau misalkan saya buat sedih kamu dan kakak kamu. Dan waktu itu anak itu cuma mengangguk kemudian menjawab, gak apa-apa, katanya kayak gitu. Kamu gak bersalah sama sekali, meskipun kakak saya sedih tapi kamu tidak bersalah dalam masalah ini. Dan ketika pada saat itu situasinya anak tersebut dan juga si Irwan ini sama-sama terdiam ya, tiba-tiba saja si Irwan ini mendengar namanya dipanggil dari kejauhan. Jadi kayak ada yang berteriak gitu, Mas Irwan, Mas Irwan. Dan ketika dia si Irwan ini mendengarkan dengan baik-baik gitu ya, pada saat itu si Irwan ini yakin bahwasanya itu suaranya Pak Alim. Ternyata Pak Alim yang sudah mencari saya di luar sana. Dan ketika si Irwan ini mau berlari ya menuju ke arah suara tersebut berasal, otomatis kan si Irwan berdiri ya, dia nyari ke sana ke sini gitu pandangannya, ini dari arah mana gitu kan suara itu berasal. Dan ketika kemudian dia menengok ke arah anak kecil tadi berdiri di sampingnya, anak kecil itu udah nggak ada di sana. Tapi ketika kemudian si Irwan menengok ke arah belakang, itu nggak tahu kapan anak kecil tersebut perginya gitu ya. Tiba-tiba saja anak tersebut sudah berada cukup jauh di belakangnya si Irwan gitu ya, ngeliatin si Irwan dari kejauhan. Kemudian dia dadah-dadah ke arah si Irwan seolah mengucapkan selamat tinggal. Dan tidak lama sosok bayangan anak tersebut perlahan menghilang, memudar seperti asap begitu saja. Dan ketika menyadari semua hal tersebut, si Irwan ini langsung berlarilah menuju suara Pak Ali memanggil dia. Jadi dia kayak orang yang benar-benar kayak baru sadar dari mimpinya gitu ya. Dia berlari secepat yang dia bisa, dia menembus semua rerumputan dedurian gitu. Jadi kayak semak-semak yang banyak duri-durinya gitu ya, itu dia terabas begitu saja. Dia nggak ngerasain sakit apapun pada saat itu karena saking ngerasa panik. Hingga di akhir perjalanannya ketika si Irwan ini keluar dari hutan tersebut, dia sempat tersandung oleh akar pohon, dia terjatuh. Dan ketika dia terjatuh itulah pada akhirnya dia ditemukan oleh Pak Alim. Jadi pada saat itu Pak Alim ini langsung bergegas ya menolong si Irwan. Dia langsung membungkus badan si Irwan dengan dengan jaket yang dia bawa gitu. Kemudian membawa si Irwan ini masuk ke dalam mobil. Dan satu hal yang sangat dihargai oleh Irwan pada saat itu adalah tidak satupun keluar pertanyaan-pertanyaan yang mengganggu dari Pak Alim yang ditujukan kepada Irwan. Karena mungkin pada saat itu Pak Alim ini mengerti ya kondisi Irwan secara fisik maupun mental pasti sangat kelelahan. Jadi pada saat itu Pak Alim ini sebenarnya mau mengantarkan si Irwan ini untuk diperiksa gitu ke rumah sakit atau ke klinik apapun itulah untuk bisa mengobati luka-luka yang ada di badannya si Irwan gitu, kayak goresan-goresan, karena waktu itu si Irwan itu sempat mengalami beberapa luka sobekan yang membuat darahnya keluar gitu, dan dia juga kan kelihatan kayak dehidrasi gitu loh. Cuma waktu itu si Irwan menolak. Dia bilang, Pak tolong anterin saya aja ke Dusun Nanggala, saya udah terlambat, saya pengen ngelihat pemakaman ambu saya. Dan waktu itu kan Pak Ali mungkin ngerasa nggak tega ya kalau misalkan menolak permintaannya si Irwan. Jadi pada saat itu
itu dia nurutlah, dia anterinlah si Irwan itu ke desa Nanggala pada akhirnya. Dan waktu itu si Irwan ini nyampe ke sana sebelum ba'da zuhur. Meskipun dia tidak berkesempatan untuk memandikan Ambu gitu ya, dia tidak berkesempatan untuk menurunkan jenazah Ambu ke liang lahat karena pada saat itu kondisi fisiknya kan tidak memungkinkan gitu. Setidaknya si Irwan ini merasa lega, dia masih bisa menghadiri pemakaman Ambu, dan memang hal tersebutlah yang sejak awal sebenarnya menjadi tujuannya si Irwan ketika dia datang ke desa Nanggala. Dan waktu itu kalau kata si Irwan ya, Irwan itu sempat dirawat selama 2 hari di klinik yang ada di desa Nanggala. Jadi itu satu-satunya klinik yang ada di sana. Di sana nggak ada rumah sakit sama sekali. Dan satu hal yang disalutkan oleh si Irwan terhadap Pak Alim adalah Pak Alim benar-benar nungguin dia selama 2 hari full di klinik tersebut, ngebantuin si Irwan ini makan, nyuapin bubur, nyiapin obat, segala macem pokoknya. Telaten banget gitu Pak Alim. Sampai si Irwan ini bilang, "Pak, apa nggak apa-apa gitu keluarganya si Bapak ditinggalin, terus Bapak nungguin saya di sini." Dan waktu itu Pak Alim bilang, "Nggak apa-apa Mas kan salah satu penumpang saya dan sudah menjadi bagian dari salah satu tanggung jawab saya. Jadi saya harus bisa memastikan kondisi Mas ini benar-benar pulih sampai nanti Mas pulang." Dan bahkan waktu itu saking berterima kasihnya sama Pak Alim ya, si Irwan ini sempat berencana gitu di dalam hatinya untuk memberikan uang lebihan lah kepada Pak Alim sebagai ucapan terima kasih karena beliau sudah menyempatkan waktunya selama 2 hari merawat si Irwan secara intensif di klinik tersebut. Dan ketika sudah 2 hari dirawat di salah satu klinik yang berada di Dusun Nanggala, pemakaman Ambu juga sudah selesai dilaksanakan. Meskipun pada akhirnya si Irwan ini tidak bisa mengikuti secara penuh ya tahlilan yang dilakukan di sana karena memang kan jatah cuti dia juga terbatas. Jadi pada saat itu si Irwan ini pamitlah kepada beberapa anggota keluarganya yang masih bertahan di desa di Dusun Nanggala tersebut ya, bahwasanya dia harus segera kembali bekerja. Dan waktu itu yang mengantarkan si Irwan kembali ke kota lagi-lagi memang Pak Alim. Dan ketika dalam perjalanan mobil yang dinaiki oleh si Irwan ini sampai pada titik tempat di mana dia tersesat dalam dimensi yang ditinggali oleh si Layung ya, dia sempat termenung di sana sambil memandang keluar jendela. Bagaimanapun Irwan bilang pada saat itu perasaannya masih tertinggal di sana. Sosok Layung itu masih sangat segar di dalam pikirannya, dan entah apakah itu hanya perasaan dia saja ataukah memang kenyataan seperti itu ya. Dari kejauhan di dalam hutan sana seolah si Irwan ini seperti melihat ada sosok Layung yang berdiri di antara pepohonan gitu, melihat ke arah mobil yang dinaiki oleh si Irwan. Jadi pada saat itu si Layung berdiri di sana menggunakan dress putih yang biasa dia gunakan bersama bocah kecil yang merupakan adik laki-lakinya pada saat itu. Dan pada waktu itu mereka nggak melakukan apa-apa sebenarnya, mereka hanya melihat ke arah Irwan dan Irwan melihat ke arah mereka. Tapi pada saat itu sekali lagi Irwan ini bilang dia menyadari bahwasanya dia nggak boleh dia tidak boleh mencampur adukan perasaan dengan logika dia. Jadi ketika dia sempat merasa hatinya terenyuh gitu ya melihat lagi sosok Layung dan juga adik laki-lakinya pada saat itu, Irwan itu langsung membuang pandangan gitu, kayak berusaha untuk menyadarkan dirinya lagi untuk jangan memikirkan hal tersebut lagi untuk kedepannya. Dan pada saat itulah si Pak Alim ini tiba-tiba saja bilang kepada si Irwan, "Mas, jangan terlalu dipikirin, udah dilupain aja, nanti juga lama-lama lupa." Dan waktu itu si Irwan kayak seolah-olah berpikir, "Loh, emang Pak Alim tahu apa yang saya alami sebelumnya?" Dan di sanalah pada akhirnya Pak Alim ini menceritakan segala sesuatu yang sebelumnya belum pernah diceritakan oleh Pak Alim kepada si Irwan, karena menganggap kondisinya si Irwan kan belum memungkinkannya untuk diceritakan hal-hal yang seperti itu. Jadi waktu itu Pak Alim ini bercerita tentang bagaimana proses menghilangnya Irwan di malam hari tersebut. Menurut Pak Alim pada malam hari itu sebenarnya Pak Alim ini sudah melihat kemunculan dari ketiga bocah yang pada saat itu sempat ditemui oleh si Irwan sebelumnya. Nah, Pak Alim ini melihat 3 bocah tersebut itu memang sudah memperhatikan si Irwan dari ketika si Irwan itu duduk di tempat yang baru saja ditemukan oleh si Pak Alim ketika dia lagi makan-makan snack gitu. Cuma waktu itu Pak Alim ini berpikir gini, lah ya paling bocah-bocah iseng doang ngelihat manusia gitu kan. Karena menurut Pak Irwan pada saat itu ya wajar ya, entitas-entitas yang berusia muda seperti mereka kan merasa penasaran dengan hal-hal baru yang ada di sekitar mereka. Jadi waktu itu Pak Alim ini tidak berpikiran untuk mengusir atau meminta si Irwan ini untuk pindah atau bagaimana. Jadi memang diacukan saja oleh Pak Alim. Dan ketika pada saat Pak Alim menceritakan hal tersebut, si Irwan tuh kaget dong. Jadi Irwan ini nanya ke Pak Alim, memang Pak Alim bisa melihat mereka? Dan Pak Alim menjawab, iya,
saya memang bisa melihat mereka. Dan asal kalian tahu ya guys, kalau menurut si Irwan, salah satu alasan kenapa kemudian Pak Alim ini dijadikan seorang supir yang sopir yang paling senior dan paling dihormati lah di antara supir-supir travel lainnya yang ada di tempat tersebut adalah karena Pak Alim ini dianggap sebagai salah satu paranormal bisa dikatakan. Jadi memang satu-satunya sopir yang berani untuk mengangkut penumpang pada malam hari menembus kegelapan jalan di Dusun Nanggala itu memang cuma Pak Alim sendiri, karena memang Pak Alim memiliki kekuatan tersebut. Dan menurut Pak Alim sebenarnya malam hari itu dia sempat melihat si Irwan ini ketiduran di atas jaket yang sudah disediakan oleh Pak Alim sebelumnya kan. Cuma waktu itu Pak Alim kan gak mau ngeganggu ya, barangkali si Irwan lelah atau bagaimana. Dan akhirnya karena ngerasa bantuan juga gak datang-datang, si Pak Alim ini yaudahlah saya tiduran juga sebentar di dalam mobil gitu. Jadi pintu mobil itu dia buka supaya gak gerah. Nah ketika kemudian Pak Alim ini beberapa saat kemudian terbangun dari tidurnya, dia ini kaget kok saya bisa ketiduran lama gitu. Akhirnya dia bangun keluar dari mobilnya ketika ngecek si Irwan itu sudah tidak ada di tempatnya, sementara penumpang yang lain yang sepasang suami istri itu masih ada di tempatnya. Dan di sanalah mulai Pak Alim ini ngerasa panik. Pak Alim ini sempat berusaha untuk mencari sosok si Irwan ini, mungkin ada kali 2 jam dia keliling di sekitar hutan tersebut manggil-manggil si Irwan berbekal senter yang dia bawa gitu ya, nyariin si Irwan ini kemana. Dan ketika akhirnya nggak ditemukan gitu kan, akhirnya si Pak Alim ini nelfon salah seorang temannya, sopir juga sebenarnya, tapi bukan sopir yang ada dalam kelompok travel tempat dia bekerja ya, jadi teman pribadinya dia lah gitu, yang juga kebetulan memiliki kemampuan nyetir yang lumayan seimbang lah dengan si Pak Alim. Jadi bisa dikatakan cukup banyak pengalamannya juga sebagai seorang supir. Jadi waktu itu temannya tuh dipanggil oleh dia ke sana, tolongin kesini sebentar backup saya. Jadi waktu itu si Pak Alim itu meminta temannya tuh datang untuk mengantarkan terlebih dahulu penumpangnya yang lain yang sepasang suami istri tadi untuk pergi ke Dusun Nanggala. Jadi Pak Alim itu memutuskan untuk tetap berada di sana sampai si Irwan itu bisa dia temukan. Dan prosesnya pada saat itu menurut Pak Alim ya, dia sempat memanjatkan doa-doa sebentar di tempat di mana si Irwan ini sempat menghilang waktu itu. Dan pada saat itu akhirnya dia diizinkan untuk bertemu dengan seorang bocah yang ternyata merupakan adiknya dari si Layung. Jadi kalau menurut Pak Alim, si adiknya Layung dan juga temannya yang 2 itu, jadi mereka bertiga ini emang bocah-bocah yang senang keliaran di sekitar sana. Pak Alim ini menitipkan pesan lah kepada adiknya si Layung, kalau misalkan kamu ketemu seorang pria memakai baju begini gitu kan, membawa tas begini, tolong suruh dia pulang, kasihan keluarganya di rumah nungguin. Dan menurut Pak Alim pada saat itu bocah tersebut mengangguk. Dan menurut ceritanya Pak Alim, ketika kemudian dia sudah berkomunikasi dengan salah satu entitas bocah kecil yang pada saat itu dia temui, dia memiliki keyakinan bahwasanya tidak lama lagi dia bisa akan menemukan sosok Irwan. Jadi pagi itu juga sekitar 3 jam lamanya dia masih berkeyakinan bahwasanya dia akan bisa menemukan Irwan tidak jauh dari tempat di mana dia menemukan entitas sosok bocah kecil tadi. Dan memang benar pada akhirnya usaha keras yang dilakukan oleh Pak Alim pada saat itu untuk menemukan si Irwan membuahkan hasil. Meskipun memang pada akhirnya si Irwan ini tidak pulang dalam kondisi yang 100% sehat, tapi Pak Alim ini bersyukur bahwa si Irwan ini masih diberikan kesempatan lain oleh Tuhan untuk bisa menjalankan dan bisa melanjutkan kehidupannya. Dan waktu itu Pak Alim juga sempat salut ya kepada si Irwan, karena memang ternyata si Irwan ini walaupun dia kelihatan bocahnya selengean gitu, ternyata dia masih memiliki iman yang cukup kuat untuk bisa menahan godaan. Karena menurut Pak Alim ya, sepengetahuan dia selama dia menjadi supir yang sering melintas di daerah tersebut, bukan hanya 1-2 orang yang pernah tersesat di dalam dimensi tersebut, yang pada akhirnya membuat Pak Alim ini tahu bahwasanya di balik hutan karet tersebut memang ada sebuah pemukiman yang ditinggali oleh sebangsa jin gitu ya, yang beranak pinak. Kemudian ada beberapa orang yang juga tersesat di sana yang pada akhirnya tidak bisa kembali gitu. Meski memang Pak Alim ini juga tidak mendalami kemudian bagaimana kisah mereka di kehidupan kenyataannya mereka gitu ya, apakah mereka meninggal atau bagaimana atau tidak ditemukan begitu saja gitu. Pada kenyataannya waktu itu si Irwan bisa bertahan, pada akhirnya memutuskan untuk bisa pulang. Ya Pak Alim cukup salut lah dengan hal tersebut. Irwan bilang dia hanya diam ya sepanjang dia mendengarkan cerita yang dijabarkan oleh Pak Alim pada saat itu, karena menurutnya apa yang baru saja menimpanya waktu itu memang sudah tidak bisa lagi dicerna oleh akal sehat dia. Terlepas dari itu semua, dia masih merasakan hatinya sakit. Dia melepaskan sosok Layung, sosok
hampir sempurna yang tidak pernah dia temukan di kehidupan nyata. Itu adalah sesuatu yang paling berat yang harus dia lakukan pada saat itu. Dan Irwan sendiri bilang dia nggak terlalu paham ya bagaimana kemudian proses si Pak Alim ini memindahkan mobilnya yang pada saat itu asnya patah gitu, karena memang ketika dia melalui jalanan tempat di mana mobilnya Pak Alim pada malam hari itu rusak gitu ya, nggak bisa jalan lagi, itu mobilnya memang sudah tidak ada di sana. Dan ketika ditanya, Pak Alim cuma menjawab bahwasanya mobilnya sudah ditangani sama teman saya. Jadi dia nggak menjabarkan secara lengkap gitu kepada si Irwan. Yang Irwan sadari saat itu hanyalah ketika si Irwan ini diantarkan oleh si Pak Alim ini kembali ke kota, itu mereka tidak menggunakan mobil yang sama dengan mobil yang sebelumnya mereka pakai ketika mereka menempuh perjalanan menuju ke Dusun Nanggala. Dan sekitar jam 2 siang menurut si Irwan pada akhirnya dia kembali menghirup suasana kota. Dia kembali ke kios tempat di mana travelnya si Pak Gito dan juga Pak Alim ini berada. Dan ketika sampai, si Irwan ini sempat berpamitan lah dengan Pak Gito dan juga Pak Alim ya, utamanya Pak Alim. Dia sempat berpelukan dengan Pak Alim karena bagaimanapun dia berhutang budi kepada Pak Alim. Dan waktu itu Pak Alim berpesan kepada si Irwan ya untuk jaga diri baik-baik, kemudian jaga ibadahnya, karena satu hal yang tidak pernah dilupakan oleh Irwan pada saat itu adalah nasihat dari Pak Alim yang mengatakan bahwasanya setiap manusia yang pernah nyasar atau tersesat ke dimensi lain itu secara tidak langsung sebenarnya sudah ditandai oleh entitas-entitas halus yang berada di dimensi sana. Jadi ketika orang tersebut bisa kembali menjalani kehidupannya di dunia nyata, hal yang ditandai tersebut pada akhirnya bisa memancing makhluk-makhluk halus melihat ke arah orang tersebut karena dinilai orang tersebut memiliki sebuah kespesialan yang berbeda dari orang-orang lainnya. Dan ya memang sudah lama sekali waktu berlalu dari semenjak pengalaman tersebut dialami oleh sosok yang kita sebut saja namanya adalah si Irwan ya. Sekarang Irwan usianya pasti sudah cukup matang ya, beliau juga sudah berkeluarga, sudah memiliki istri, sudah memiliki anak. Meskipun sebenarnya Irwan sendiri mengatakan sosok Layung itu tidak pernah bisa dia lupakan, karena bagaimanapun kan yang pernah terjadi pada Irwan waktu itu adalah sesuatu yang di luar nalar dari setiap manusia yang bisa membayangkan seberapa besar dunia kehidupan ini, seberapa banyak dimensi yang ada di luar dimensi tempat kita tinggal ini. Dan bagi Irwan sendiri yang sebelumnya merupakan sosok seseorang yang sangat skeptis dengan keberadaan dunia astral, dimensi gaib gitu ya, beliau sangat tidak percaya dengan itu semua. Ketika kemudian mata kepalanya sendiri seperti dibukakan oleh Tuhan untuk menyaksikan hal-hal yang tidak dia percayai sebelumnya, ya disitulah dia berpikir bahwasanya ternyata saya memang tidak boleh sesombong ini ketika berjalan hidup di atas muka bumi yang masih diciptakan oleh Tuhan. Jadi salah satu pesan yang diberikan oleh Irwan atau Om Irwan ya pada saat memberikan cerita ini adalah sebagai manusia yang masih menjalani kehidupan yang serba meminta kepada Tuhan, kita jangan sombong, kita jangan arogan. Percaya atau tidak kalian terhadap adanya kehidupan di dimensi luar selain dimensi manusia itu sudah menjadi urusan kalian masing-masing. Cuma jangan sekali-kali kalian mencemooh, jangan sekali-kali kalian sompral dengan keberadaan mereka, karena bagaimanapun Tuhan menciptakan banyak sekali makhluk hidup dan itu bukan hanya manusia. Dan salah satu pembelajaran yang mungkin bisa semua kita ambil dari kisahnya si Irwan, termasuk diri saya juga ya, bahwa seindah apapun kehidupan yang disajikan oleh dimensi lain kepada kita nggak boleh lupa bahwasanya sejatinya sebagai manusia kehidupan kita adalah di dimensi manusia. Jadi jangan sekali-kali kita merasa tertarik, kita merasa tergoda untuk bisa ikut bergabung dalam dimensi mereka, karena itu akan menyalahi kodrat kita sebagai manusia dan itu tidak akan bisa membawa kita ke dalam kebahagiaan. Dan kalau misalkan di antara kalian ada yang bertanya kepada saya apakah dimensi lain selain kehidupan manusia itu ada atau tidak Kak, maka jawaban saya ya ada. Bagaimana cara membuktikannya Kak? Tidak ada. Karena itu adalah kejujuran yang harus saya akui. Tidak ada yang bisa membuktikan bahwasanya dimensi gaib itu ada di sekitar kita. Tapi saya dan mungkin beberapa orang di luar sana yang pernah mengalami hal tersebut hanya bisa mengatakan bahwasanya kekuasaan Tuhan itu melebihi apa yang bisa kita bayangkan. Jadi buat kalian yang percaya ya perbanyaki ibadah, perbanyak bersyukur, memuji kebesaran Tuhan bahwasanya beliau begitu sangat agung menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini dengan sangat sempurna gitu kan. Dan buat kalian yang
tidak percaya ya monggo, itu jalan kalian, itu pilihan kalian. Tapi sekali lagi kita harus sama-sama tahu bahwa kita tidak sendirian tinggal di atas muka bumi ini. Ya percaya atau tidak itu adalah hak kalian sebagai penonton setia. Jika kalian percaya dengan cerita ini maka jadikan cerita ini sebagai pengalaman. Jika kalian tidak percaya dengan cerita ini maka cukup jadikan cerita ini sebagai dongeng malam biasa. Terima kasih yang sudah subscribe, terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa di like, di komen, dan di share supaya teman-teman kalian bisa ikut menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.